pertama, complete graph atau graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n-1 dibagi 2. Selanjutnya contoh. Contoh, Kn dengan n lebih besar dari 1 dan n lebih kecil dari 6. Berarti kita mempunyai 6 buah graf lengkap, yaitu K1 sampai dengan K6. Perhatikan gambar. Terlihat dari gambar, K1 memiliki simpulnya 1, K2 memiliki simpulnya 2, K3 memiliki simpul 3, K4 simpulnya 4, K5 simpulnya 5, K6 simpulnya 6, dan simpul-simpul tersebut saling berhubungan. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2 sampai Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3 sampai Vn-1, Vn dan Vn, V1. Ada sisi-sisi simpul dari simpul terakhir Vn ke simpul pertama V1. Contohnya dengan graf lingkaran Cn dengan n lebih dari sama dengan 3 dan n kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya, regular graph atau graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan n buah simpul adalah n dikali R per 2. Berikut contoh gambar graf teratur derajat 0, derajat 1, dan derajat 2. Misalkan, maksud dari berderajat 2 itu setiap titik dapat menghasilkan 2 garis. Itu dimaksud dari derajat 2. Contoh selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1, graf teratur berderajat 3 atau R sama dengan 3 dengan 4 buah simpul atau N sama dengan 4. Kemudian gambar kedua, graf teratur berderajat 3 dengan 6 buah simpul. Yang terakhir, graf teratur berderajat 3 dengan 8 buah simpul. Contoh selanjutnya, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 12 buah sisi dan setiap simpul berderajat sama yang lebih dari atau sama dengan 3. Penyelesaian, diketahui bahwa setiap simpul berderajat sama, berarti graf teratur. Diketahui juga E sama dengan 12 dan R lebih dari atau sama dengan 3. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan N dikali R per 2, maka N sama dengan 2 dikali E per R. Didapatkan N sama dengan 24 per R. Sehingga R sama dengan 3 dengan N sama dengan 8, R sama dengan 4, nilai N sama dengan 6, R sama dengan 6, didapat N sama dengan 4, R sama dengan 8, didapat N sama dengan 3, R sama dengan 12, didapat N sama dengan 2, dan terakhir R sama dengan 24, didapatkan N sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah simpul paling sedikit atau minimum itu 6 buah dan paling banyak atau maksimum itu 8 buah. Graf bipartit
Graf bipartit adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Dikatakan graf bipartit lengkap jika setiap simpul di V1 bertetangga dengan semua simpul di V2. Dilambangkan dengan K, M, N, dan jumlah sisinya M dikali N. Terlihat gambar simpul V1 bertetangga dengan simpul V2, maka graf bipartit G V1, V2. Contoh pertama, diketahui V1 ada A, B, D, dan V2 C, E, F, G. Setiap sisi menghubungkan simpul di V1 ke simpul V2 sehingga membentuk graf bipartit terlihat pada gambar. Semuanya bersimpul. Contoh soal 2. Tunjukkan graf bipartit lengkap K2,3, K3,3, dan K2,4. Maka terlihat di gambar K2,3 jumlah sisinya ada 6, K3,3 jumlah sisinya ada 9, K2,4 jumlah sisinya ada 8. Ini saya akan menjelaskan tentang representasi graf. Yang pertama ada matriks ketetanggaan. Di situ diketahui jika I dan J bertetangga maka bernilai 1, dan jika I dan J tidak bertetangga maka bernilai 0. Di situ ada gambar A, B, dan C. Di gambar A ada baris 1, 2, 3, dan 4, dan kolomnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat baris 1 dan kolom 1, mereka tidak bertetangga, jadi bernilai 0. Dan kita lihat lagi baris kedua kolom 1, mereka bertetangga, jadinya bernilai 1. Kita lihat lagi baris ketiga kolom 1, mereka bertetangga juga kan, maka bernilai 1. Kalau baris keempat dan kolom 1 mereka tidak bertetangga nih. Kenapa? Karena si garisnya itu tidak ngikut ke 1, jadi bernilai 0. Begitupun juga yang B, ada baris 1, 2, 3, 4, 5 dan kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat baris 1 sama kolom 1 kan tetap jadi 0. Kita lihat lagi baris kedua kolom ke 1, hasilnya 1. Kenapa? Karena mereka bertetangga. Yang ketiga juga 1 sama 3 bertetangga kan mereka, berarti menghasilkan nilai 1. Kalau 1 ke 4 mereka kan tidak bertetangga, makanya menghasilkan nilai 0. Kalau dan baris ke 5 kolom 1 mereka juga tidak bertetangga, makanya menghasilkan 0. Begitupun selanjutnya. Di gambar C juga sama, mereka ada baris 1, 2, 3, 4, kolom 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut ke matriks bersisian. Di sini jika simpul I bersisian dengan sisi J, maka bernilai 1. Jika simpul I tidak bersisian dengan J, maka bernilai 0. Kita lihat baris E1, E2, E3, E4, E5 dan kolom 1, 2, 3, 4. Di sini baris ke E1 dan kolom 1 menghasilkan 1 karena mereka bersisian. Dan E2, baris E2 dan kolom 1 mereka juga bersisian. E3 kolom 1 itu tidak bersisian karena jauh kan, nggak saling berdekatan gitu, jadi tidak bersisian, berarti menghasilkan 0. Begitupun selanjutnya. Lanjut ke 3, senarai ketetanggaan. Nah, di situ ada gambar A, B, C. Nah, di gambar A itu simpulnya ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat di simpul 1. Simpul 1 bertetangga sama siapa sih? 2 dan 3. Nah, kalau simpul 2 bertetanggaan dengan 1, 3, 4. Simpul 3 bertetanggaan dengan 1, 2, 4 dan 4 bertetanggaan dengan 2 dan 3. Sudah paham kan? Karena apa? Karena mereka saling bersatuan gitu loh, garisnya.
Nah, yang B juga sama seperti itu. Yang C juga. Begitu, teman-teman.